Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya ya, yang ini tentang memasang mur tangki atau dalam bahasa Inggris disebut bulkhead fitting ya. Barangnya seperti ini ya kawan-kawan. Ada bodinya, ada sealnya, karet di sini, lalu ada pengencangnya. Seperti saya bilang, kalau memasang yang ini itu harus di bagian dalam tangki ya, lewat sana itu. Terus nanti ujungnya nongol kayak gini, lalu pengencangnya baru dipasangkan ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya, sampai dikencengin sehingga sealnya bisa menyekat air, nggak bocor gitu ya. Nah, ini gunanya apa? Karena dari tangki ini kita nggak bisa langsung masang pipa ya kawan-kawan, harus kasih ini sehingga ada dratnya, sehingga kemudian kalau kita masang pipa selanjutnya tinggal diginiin aja ya, tinggal dipasangin kayak gitu. Nah, kemudian ternyata ya ada salah satu kawan yang berkomentar, katanya dia ketika beli mur tangki di sebelah sini nggak ada dratnya ya, kosong, dratnya ada hanya sebelah sini, sehingga dia nggak bisa sesuai dengan apa yang saya ajarkan di video tersebut. Akhirnya dia memasangnya terbalik seperti ini ya. Jadi ada orang yang megangin di sini, kemudian ada yang masuk ke dalam tangki memasangkan ini ya. Jadi ribet ya kawan-kawan. Ribetnya apa? Yang pertama, kemungkinan untuk bocor itu lebih besar ya kawan-kawan kalau posisinya seperti ini. Jadi posisi ini kalau dia posisinya di luar, di mana tekanan air kan dari dalam sini ya, sehingga ada dorongan ke arah sini ya. Kalau airnya itu kan pasti bertekanan kan di dalam, dia akan mendorong ke arah sana, sehingga bodinya ini cenderung akan terdorong ya. Kalau dia terdorong, maka ada kecenderungan di sealnya di sini itu terjadi agak longgar gitu ya. Ya meskipun ini secara teori memang begitu, secara prakteknya kita bisa aja kencangkan banget sehingga tekanan air menjadi tidak berarti. Tapi secara prinsip adalah seperti yang tadi saya bilang. Sehingga seharusnya memang seperti ini ya. Kalau tangkinya sebelah sini ya, di dalamnya itu sebelah sini, maka tekanan air yang dari sini itu akan mendorong bodi ini, sehingga bodi ini lebih rapat lagi ke dinding tangki ya. Nah, kemudian ini tentu saja tetap dibutuhkan untuk mengencangkan ya, karena kita nggak bisa cuma mengandalkan tekanan air untuk menyekat air itu sendiri ya, tetap harus dipasang ini. Oke, itu nggak terlalu esensial ya, tapi ada satu kelemahan ya, yang model begini masangnya dari luar. Kawan-kawan nggak akan bisa memasangnya sendirian. Karena apa? Karena kawan-kawan harus masuk tangki ya, salah satu orang harus masuk ke tangki, terus ada yang megangin ini gitu ya. Oke lah, mungkin bisa sendirian, ini ditaruh dulu di sini, lalu orangnya masuk ke dalam tangki. Paling nggak ribet ya kan, harus masuk ke tangki segala macam. Nah, di sini saya akan peragakan ke kawan-kawan bagaimana cara memasang mur tangki ini tanpa masuk ke dalam tangki gitu ya. Karena kawan-kawan, pertanyaan yang lain itu ada yang nanya gitu, Pak, bagaimana cara memasang mur tangki? Karena saya bilang ini saya bisa pasang sendirian tanpa bantuan orang lain gitu ya. Ayolah kita peragakan ya. Nah, saya untuk peragaan ini akan memakai ini mur tangki bawaan dari Tandon Penguin ini sendiri, warnanya hitam, tapi konstruksinya sama persis dengan yang putih tadi. Ayo kita peragakan. Nah, untuk melakukan pemasangan mur tangki ini ya, kawan-kawan membutuhkan tongkat atau bisa apa aja, yang penting untuk memasukkan ini ke dalam itu, ke lubang itu ya, lewat dalam gitu ya kawan-kawan. Jadi kita nggak perlu masuk, tapi kita butuh alat bantuan. Di sini saya pakai gagang sapu, kawan-kawan bisa pakai tongkat, mana tahu anaknya ikut pramuka ya, punya tongkat pramuka, ujungnya dikasih kawat sehingga bisa untuk nyangkutkan seperti ini ya kan. Perhatikan, ini harus agak kaku ya sebaiknya ya, biar nggak gampang jatuh. Saya ketatin dulu.
Nah, yang penting bisa untuk nyangkutkan kayak gini. Sekarang kita akan masukkan. Jangan lupa bahwa sealnya harus terpasang langsung ya, jangan ketinggalan. Oh, lihat, bisa keluar kan? Meskipun nggak bisa keluar nggak apa-apa. Ini ujung kawat ini bisa diinjak seperti ini. Atau saya jepit pakai jari kaki, oke. Sapunya tinggalkan aja sementara di situ ya. Nah, terus bisa kita pegang seperti ini. Saya dekatkan ya kameranya biar kelihatan. Oke, ini sudah kita pegang. Kemudian nah, taruh di posisi yang enak ya, yang nempel gitu. Kemudian mur pengencangnya kita pasangkan ya. Ingat bagian yang rata. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya kawan-kawan, mur tangki yang baik itu ulirnya berlawanan dengan arah ulir yang umum ya, dia left handed ya, atau ke arah kiri atau counter clockwise. Nah, seperti itu, sudah terpasang. Sekarang sapu bisa kita tarik kembali. Nah, seperti itu ya kan. Ini kalau mau ngencangkan sebaiknya pakai tangan aja kawan-kawan ya. Kawan-kawan, ada yang katanya ini yang merek Penguin ya, katanya terlalu keras sehingga sering pengalaman pecah katanya, sehingga dia lebih suka yang lunak. Padahal yang keras ini materialnya adalah polikarbonat ya kawan-kawan. Polikarbonat itu material yang keras, yang bagus itu memang polikarbonat. Bunyinya nyaring ya kawan-kawan, bisa kawan-kawan kalau dijatuhkan itu terdengar nyaring. Ini coba ya, saya jatuhkan ya. Nah, gitu. Bunyinya nyaring, enak. Nah, ini memang keras kawan-kawan. Tapi kerasnya polikarbonat itu bagus karena dia dirancang seperti itu sehingga dia lebih kokoh gitu kan. Terus keunggulan polikarbonat ya seperti ini juga, itu dia lebih tahan ultraviolet ya, sehingga tidak mudah lapuk. Mungkin tangkinya udah lapuk, ini masih belum lapuk juga ya, karena polikarbonat memang anti UV ya. Nah, mungkin kawan-kawan yang mengalami pecah itu, mungkin kawan-kawan pakai alat seperti ini ya. Nah, alat seperti ini kawan-kawan itu nggak bagus untuk dipakai untuk material plastik ya. Apalagi karena polikarbonat ini bahan yang keras, dia kalau dipicu oleh retakan sedikit maka dia akan pecah. Beda sama plastik-plastik yang lunak. Plastik lunak itu kalau kena luka sedikit ya relatif nggak menjalar, tapi ini begitu retak sedikit tak langsung pecah semua gitu ya, langsung terbelah gitu. Nah, kalau kawan-kawan memang pengen lebih mengencangkan, dulu sebetulnya sudah pernah saya ajarkan memakai kunci ini ya, kunci filter ya. Tapi kalau kawan-kawan nggak punya kunci filter, maka kawan-kawan bisa melapisi ini dengan kain misalkan, nah seperti ini ya. Baru nanti dilakukan penguncian. Dari sini aja ya. Nah, seperti itu. Lihat. Oh, bisa kan? Nah, dengan cara ini kita memberikan sentuhan yang lebih lembut kepada ini, tapi bisa mengencangkan ya. Jadi gigi-giginya ini yang tajam ini tidak langsung mengenai material mur pengencang. Oh ya, mungkin kawan-kawan ada yang penasaran, kenapa sih Pak ini mur pengencang itu kok arahnya kalau ngencangin kok ke arah kiri gitu ya, left handed atau counter clockwise. Nah, ini kawan-kawan, perhatikan ya keunggulannya. Kalau saya kencangkan ke arah sini, ini gunanya apa? Perhatikan, ini kan di dalam tangki ya, ini di luar. Sehingga apa? Kawan-kawan ketika memasang
sambungan pipa, ya ini nepel ya. Kawan-kawan akan memutarnya seperti ini kan. Perhatikan, tuh, mutarnya seperti ini. Kemudian kawan-kawan akan mengencangkan ya, mengencangkan. Perhatikan, di dalam ini ikut mutar ya, ini bagian dalam. Ini bagian luar yang kita pegangin biar dia nggak ikut mutar. Nah, ketika saya putar ini ikut mutar ya kawan-kawan. Sehingga makin kencang ini saya putar ya, saya kencangkan. Ini juga ikut mengencang kawan-kawan. Kenapa? Karena ini ulirnya ke arah sini. Sehingga dia kalau ikut ke arah sana, maka akan terjadi saling mengencangkan seperti ini. Makin saya kencangkan ini, yang di dalam makin kencang juga. Begitu ya alasannya kenapa kok ini dibikin terbalik. Mudah-mudahan kawan-kawan nggak bingung ya dengar keterangan saya ini. Kalau kawan-kawan bingung, silahkan beli terus dicoba sendiri deh. Nanti baru gitu ya. Baik kawan-kawan, itu saja dulu ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.